Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Danang Madi Sidik dengan NIM 2032200037 ingin menjelaskan tentang definisi dari ilmu filsafat. Nah, jadi gini teman-teman, ilmu filsafat itu merupakan ilmu yang memang bersifat esensial. Artinya ilmu yang tidak bisa dipungkiri bahwa dia tidak akan renggang dan memang memiliki keterkaitan yang sangat erat dengan lingkungan pendidikan. Mengapa bisa dikatakan demikian? Karena ilmu filsafat itu merupakan salah satu penunjang, motornya, kaki tangannya dari ilmu pendidikan. Karena ada kesinambungan tersendiri dari dua ilmu ini, dan karena memang ilmu filsafat juga itu saking esensialnya itu memang memiliki potensi yang memang berguna untuk membangkitkan daya kualitas dari ilmu pendidikan. Maka dari situ dapat kita simpulkan bahwa di dalam dunia pendidikan itu memang harus dibarengi dengan ilmu filsafat, karena ilmu filsafat merupakan faktor pendorong, support sistemnya, dan bisa dikatakan juga sebagai pelengkap. Tanpa adanya ilmu filsafat tidak akan lengkap ilmu pendidikan tersebut, dikarenakan mereka itu seperti ilmu filsafat ini dan dengan ilmu pendidikan itu ada keterkaitan yang memang tidak dapat dipisahkan, memang sudah ditakdirkan untuk selalu bersama, memang sudah dijadikan hal yang memang tidak bisa dipungkiri juga sebagai salah satu penunjang kualitas di dunia lingkungan pendidikan. Mungkin sekian penyampaian atau penjelasan dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya setelah ini. Terima kasih. Baik, saya Alam Syahbani dengan NIM 2032200019. Pada kesempatan kali ini, saya akan melanjutkan pembahasan mengenai tujuan filsafat pendidikan. Tujuan filsafat pendidikan ialah memberikan inspirasi bagaimana cara mengorganisasikan proses pembelajaran menjadi suatu proses pembelajaran yang ideal. Teori pendidikan bertujuan untuk menghasilkan pemikiran tentang kebijakan dan prinsip-prinsip pendidikan yang didasari oleh nilai-nilai filsafat pendidikan. Praktik pendidikan atau proses pendidikan menerapkan serangkaian kegiatan berupa implementasi kurikulum dan interaksi antara guru dan peserta didik guna mencapai tujuan pendidikan dengan menggunakan nilai-nilai ataupun rambu-rambu dari teori-teori pendidikan. Adapun tujuan filsafat pendidikan yang lainnya antara lain sebagai berikut. Yang pertama, dengan berpikir secara filsafat, seseorang dapat menjadi manusia yang seutuhnya. Maksudnya di sini ialah dengan kita berfilsafat, maka kita akan mengetahui sesuatu itu secara mendalam, sistematis, dan universal, sehingga membuat wawasan manusia semakin luas. Dan yang kedua, tujuan dari filsafat pendidikan ialah seseorang dapat menjadi orang yang berpikir secara sendiri. Maksudnya ialah dengan berfilsafat kita mempunyai pola pikir yang seperti tadi yang saya ucapkan, yakni sistematis, berpikir secara mendalam, dan universal, sehingga kita mendapati pemahaman yang secara mendalam sehingga kita tidak berpangku kepada pemikiran orang. Lalu yang ketiga yakni memberikan dasar-dasar pengetahuan, memberikan pandangan yang sintetis sehingga seluruh pengetahuan merupakan satu kesatuan. Yang keempat, hidup seseorang dipimpin oleh pengetahuan yang dimiliki oleh seseorang tersebut. Maka mengetahui pengetahuan terdasar
berarti mengetahui dasar-dasar hidup sendiri. Ini maksudnya ialah yang saya sebutkan tadi, apabila kita belajar dengan filsafat, maka kita mempunyai pola pikir yang universal dan pola pikir yang dalam, sehingga kita dapat dipimpin oleh pengetahuan yang kita miliki, sehingga kita dapat mengetahui dasar-dasar hidup dalam diri kita sendiri. Dan yang terakhir, bagi seseorang pendidik, filsafat mempunyai kepentingan yang istimewa, karena filsafatlah yang memberikan dasar-dasar dari ilmu-ilmu pengetahuan lainnya yang berkenaan dengan manusia, seperti halnya dalam ilmu mendidik. Dalam ilmu mendidik itu juga dibutuhkan ilmu filsafat, karena dengan ilmu filsafat kita mempunyai banyak sekali referensi dalam metode-metode dalam pengajaran. Demikian yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini, dan dilanjutkan oleh materi selanjutnya. Ruang lingkup filsafat pendidikan mencapai beberapa hal berikut, yaitu 1. Tujuan dan cita-cita filsafat pendidikan. Tujuan pendidikan adalah pengembangan karakter, pengembangan manusia yang harmonis, persiapan untuk kehidupan dewasa, mengembangkan kewarganegaraan, menggunakan waktu luang, melatih untuk kehidupan sipil, melatih untuk kehidupan internasional, mencapai integrasi sosial dan nasional, pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi pendidikan untuk semua hal, menyangkut peluang pendidikan, menguatkan tantangan politik yang demokrasi, dan pengembangan sumber daya alam manusia. 2. Interpretasi tentang sifat manusia. Gambaran filosofis tentang sifat manusia adalah hasil dari sintesis fakta-fakta yang dipinjam dari semua ilmu manusia dengan nilai-nilai yang dibahas dalam berbagai ilmu normatif yang berbeda. Gambaran filosofis oleh karena itu lebih luas dibanding dengan gambaran manusia yang diambil dari biologi, sosiologi, psikologi, dan ekonomi, apologi, dan ilmu manusia lainnya. 3. Nilai-nilai pendidikan. Nilai-nilai pendidikan yang disebutkan oleh para filosofis yang berbeda telah diturunkan dari dunia mereka sendiri dan membedakan mereka tentang tujuan kehidupan manusia. 4. Teori pengetahuan, yaitu pendidik terkait dengan pengetahuan. Pendidik ditentukan oleh sumber, batasan, kreatif, dan saran pengetahuan. Diskusi tentang semua ini berada dalam yudikasi epistemologi, salah satu cabang filsafat. Oleh karena itu, area penting berfungsinya filsafat pendidikan terkait dengan teori pengetahuan. 5. Hubungan. Pendidikan adalah berbagai bidang kehidupan nasional dan berbagai komponen sistem pendidikan. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hoirul Anwar. Saya akan menjelaskan sumber filsafat pendidikan. Mari simak penjelasan dari saya. Islam bersumber dari ajaran Islam, yaitu Al-Quran dan hadis, yang senantiasa dijadikan sebagai landasan bagi filsafat pendidikan Islam. Dengan demikian, sumber filsafat pendidikan Islam adalah digali dari ajaran Islam secara keseluruhan. Adapun yang mengatakan bahwa ada 4 sumber pengetahuan atau sumber dari filsafat pendidikan, yaitu rasio, empiris, intuisi, dan wahyu. Jadi, di sini apakah rasio itu? Rasio adalah angka yang menunjukkan hubungan secara sistematis antara suatu jumlah dan jumlah yang lain berdasarkan hubungan antar kedua
hal tersebut kita dapat menganalisa suatu kondisi keuangan. Dan apa itu arti empiris? Empiris adalah suatu sumber pengetahuan yang diperoleh dari observasi atau percobaan. Nah, di sini saya akan menjelaskan apa itu kata intuisi. Kata intuisi itu berasal dari kata kerja Latin, yaitu intuere, yang diterjemahkan sebagai mempertimbangkan, atau dari bahasa Inggris intuit, yakni untuk merenungkan. Jadi, kata intuisi itu adalah kata yang bertujuan untuk mempertimbangkan dan untuk merenungkan sesuatu. Dan yang poin terakhir yaitu wahyu. Menurut Muhammad Abduh dalam Risalatut Tauhid berpendapat bahwa wahyu adalah pengetahuan yang didapatkan oleh seseorang yang dalam dirinya sendiri disertai keyakinan bahwa semua itu datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang melalui pelantara maupun tanpa pelantara. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Baiklah, poinnya selanjutnya akan saya jelaskan, yaitu tentang pendekatan dan pengetahuan filsafat pendidikan. Nah, pendekatan filsafat dalam pengembangan keilmuan itu dapat dilakukan dengan menggali dan mengembangkan aspek-aspek filosofis dan dengan keragaman cabang ilmu filsafat dan ilmu pengetahuan. Nah, selain itu, pengembangan keilmuan juga dilakukan dengan menerapkan pendekatan filsafat melalui penggalian dan eksplorasi kearifan-kearifan lokal yang ada yang pada aspek-aspek agama dan budaya lokal pendidikan dengan pendekatan filosofis. Dalam pendekatan filsafat juga terhadap pendidikan sangat memprihatinkan. Nah, tentang pendekatan filsafat itu terhadap pendidikan itu sendiri, di mana dalam hal ini ada 3 pendekatan, yaitu pendekatan sinoptik, pendekatan normatif, dan perkembangan kritis radikal. Di mana hal ini adapun gagasan-gagasan filsafat tentang kehidupan, di mana di dalamnya itu manusia dengan kejiwaan itu sangatlah penting bagi pendidikan. Karena apabila masyarakat akan merumuskan tujuan pendidikan, maka yang menjadi sumber pertimbangan utama adalah gagasan dari filsafat tersebut. Saya Fatia Rahma dengan NIM 203220003 akan menjelaskan tentang pengetahuan. Di dalam memahami pengetahuan, kita perlu memahami tentang tindakan mengetahui. Sebagaimana kegiatan yang dilakukan oleh manusia memiliki akibat atau hasil. Demikian pula tindakan mengetahui tentu saja juga menghasilkan sesuatu, yaitu pengetahuan. Pengetahuan merupakan segenap hasil dari kegiatan untuk mengetahui sesuatu objek atau berupa suatu hal atau peristiwa yang dialami subjek. Misalnya, pengetahuan tentang benda, tentang tumbuh-tumbuhan, tentang binatang, dan lain-lainnya. Ilmu pengetahuan adalah hasil dari rangkaian aktivitas manusia yang rasional dan kognitif, yang terdiri dari berbagai metode, berupa aneka prosedur dan tata langkah, sehingga menghasilkan kumpulan pengetahuan yang sistematis, mengenai gejala-gejala kealaman, kemasyarakatan, atau perorangan, untuk bertujuan untuk mencapai kebenaran, memperoleh kepemahaman, memberikan penjelasan, ataupun melakukan penerapan. Ilmu pengetahuan yakni ilmu yang bertujuan untuk mencapai kebenaran ilmiah tentang objek tertentu, yang bisa diperoleh melalui pendekatan atau cara pandang, metode, dan sistem tertentu. Ilmu pengetahuan bisa diciptakan manusia karena didorong oleh rasa ingin tahu. Manusia yang tidak berkesudahan terhadap objek, pikiran, atau akal budi. Pengetahuan bagi manusia mempunyai kemungkinan untuk mencapai pengetahuan yang lebih sempurna daripada pengetahuan yang biasa, yang lebih tinggi derajatnya, yang hendaknya memberikan pemahaman yang mendalam.
Dalam pemeroleh pengetahuan ada 3 masalah pokok yang biasanya harus diperhatikan oleh manusia pencari pengetahuan. Yang pertama, itu apakah yang ia ingin tak ketahui. Yang kedua, bagaimanakah cara memperoleh pengetahuan. Dan yang ketiga, apakah nilai pengetahuan tersebut bagi dirinya. Dalam usaha memperoleh pengetahuan, dengan menjawab beberapa pertanyaan tersebut, maka manusia akan menghasilkan buah pemikiran, salah satunya ialah ilmu. Karena ilmu salah satu dari pengetahuan yang diperoleh oleh manusia. Secara epistemologis, ilmu itu merupakan pengetahuan yang didapat melalui proses tertentu yang dinamakan metode keilmuan. Metode inilah yang membedakan ilmu dengan pemikiran yang lainnya. Jadi, ilmu adalah pengetahuan yang diperoleh dengan menerapkan metode keilmuan. Demikian penjelasan singkat dari kami. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas kesalahan dan kekurangannya. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.